Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di Cerita Momo. Pernahkah kalian merasa di titik terendah dalam hidup? Ketika badai datang, orang yang paling kita cintai justru ikut menghancurkan kita? Saksikan kisah nyata yang sangat menyentuh ini tentang perjuangan seorang istri yang dicibir dan diremehkan oleh suaminya sendiri. Kisah tentang bagaimana dia bangkit dari keterpurukan, melawan semua cibiran, dan membuktikan dirinya jauh lebih dari kata, tidak berguna. Siapkan tisu, dan jangan lupa, like, subscribe, dan komen nama, asal kota, dan hadir untuk mendukung cerita ini. Mari kita mulai. Lampu neon kantor yang terang benderang terasa seperti sorotan interogasi bagi Maya. Jemarinya yang menari di atas keyboard tidak lagi luwes. Setiap ketikan terasa berat dan penuh ketakutan. Udara dingin dari AC tidak mampu menenangkan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tetapi karena bisik-bisik yang sudah menjadi rahasia umum di lantai kantor. Bisik-bisik tentang restrukturisasi. Bagi Maya, pekerjaan ini bukan hanya sekadar sumber penghasilan, tetapi juga pilar utama dalam hidupnya. Posisi manajer senior di perusahaan multinasional ini adalah bukti kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Tapi kini, pilar itu terasa bergetar, siap roboh kapan saja. Sudah dengar kabar, Mei? Suara Dewi, rekan kerjanya, memecah kesunyian yang mencekam. Wajah Dewi terlihat pucat. Katanya ada puluhan orang yang akan dirumahkan bulan ini. Jantung Maya berdegup kencang. Ia mencoba bersikap tenang, meskipun pikirannya kacau balau. Kata siapa? Why? Manajer keuangan. Dia bilang, divisi kita yang paling rawan. Mereka mau efisiensi besar-besaran. Dewi berbisik, matanya melirik ke arah ruangan kepala divisi, seolah takut ada yang mendengar. Maya hanya mengangguk pelan. Bisik-bisik itu kini menjadi fakta yang menyakitkan. Setiap tatapan mata dari atasan terasa seperti penilaian. Setiap email yang masuk terasa seperti surat panggilan terakhir. Maya tahu, dia harus siap. Di sisi lain, kehidupan Maya di rumah jauh dari kata ideal. Bimo, suaminya, adalah pria tampan yang berprofesi sebagai kontraktor. Namun, di balik penampilannya yang necis, Bimo memiliki sifat yang sangat problematik. Dia suka meremehkan, sering membanding-bandingkan, dan selalu menganggap dirinya lebih baik. Sejak awal pernikahan, Bimo selalu menekankan bahwa Maya hanya beruntung memiliki pekerjaan bagus. Tapi di rumah, wanita tetaplah wanita yang harus mengurus segalanya. Suatu malam, Maya pulang kerja dengan wajah lelah. Bimo, yang sedang menonton televisi, bahkan tidak menoleh saat Maya memasuki rumah. Sudah pulang, sayang? Sapa Maya lembut. Bimo hanya bergumam, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Maya mencoba membuka percakapan. Kamu tahu, di kantor sedang ada isu restrukturisasi. Aku sedikit khawatir. Bimo akhirnya menoleh, tapi bukan dengan empati. Justru dengan sorot mata meremehkan. Kenapa khawatir? Kalau kamu dipecat, memangnya kenapa? Uangmu saja tidak seberapa dibanding penghasilanku. Lagi pula, kan sudah kewajiban istri mengurus rumah. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Maya. Ia berharap suaminya memberikan semangat, tapi yang ia dapat hanya cibiran. Maya menahan air mata dan memilih untuk diam. Ia tahu, berdebat dengan Bimo hanya akan menambah sakit hati. Tanpa Bimo ketahui, sejak setahun terakhir Maya telah memulai sebuah proyek rahasia di belakangnya. Ia menyisihkan sebagian besar gajinya, bahkan memotong beberapa pengeluaran pribadi, untuk berinvestasi di saham-saham perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Bimo selalu berpikir Maya menghabiskan uangnya untuk hal-hal remeh. Tidak pernah tahu bahwa uang itu bekerja keras melipat gandakan dirinya. Maya belajar banyak dari buku-buku investasi, mengikuti webinar, dan bergabung dengan forum-forum diskusi online. Dia merahasiakan ini dari Bimo karena dia tahu, Bimo akan meremehkan dan melarangnya. Buat apa investasi? Itu cuma main-main. Mending uangnya buat beli barang-barang bagus. Ejek Bimo saat Maya pernah bertanya sekilas tentang investasi. Malam itu, setelah Bimo tertidur, Maya diam-diam membuka laptopnya. Ia memeriksa portofolio investasinya. Jari-jarinya menelusuri angka-angka di layar.
Senyum tipis terukir di bibirnya. Nilai investasi itu terus meningkat secara signifikan. Bahkan, sudah mencapai angka yang fantastis, jauh di atas bayangan Bimo. Maya menyadari bahwa investasi ini bukan hanya sekadar tabungan, tetapi juga sebuah jalan keluar. Sebuah rencana cadangan yang siap ia gunakan jika pilar utamanya runtuh. Namun, ia tidak ingin menggunakan rencana ini jika tidak terdesak. Maya masih berharap posisinya aman. Dia menyayangi pekerjaannya, timnya, dan rutinitas yang sudah menjadi bagian hidupnya. Ia berdoa semoga kabar buruk itu tidak menimpa dirinya. Pagi itu, suasana kantor lebih sepi dari biasanya. Tidak ada canda tawa di pantry, tidak ada gosip-gosip ringan di meja kerja. Hanya keheningan yang menyesakkan. Pukul 10 pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Maya. Kepada Saudari Maya Rahardian, mohon hadir di ruang rapat kepala divisi. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia membaca email itu berulang kali. Tidak ada lagi keraguan. Ini adalah email yang paling ia takuti. Ia menatap layar laptopnya, yang menampilkan portofolio investasinya. Ada perasaan campur aduk di dadanya. Takut, sedih, tapi juga ada sedikit rasa lega. Maya mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya, dan berjalan menuju ruang rapat. Di sana, sudah menunggu kepala divisi dan seorang perwakilan dari HRD. Wajah mereka terlihat muram. Tidak ada basa-basi. Kepala divisi langsung menyampaikan inti dari pertemuan. Maya, dengan berat hati, kami sampaikan bahwa posisi Anda terpaksa kami nonaktifkan per hari ini. Ini adalah bagian dari kebijakan restrukturisasi perusahaan. Dunia Maya serasa runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir tanpa bisa dibendung. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, kini berakhir begitu saja. Perwakilan HRD menjelaskan tentang kompensasi dan pesangon yang akan ia terima. Tapi Maya tidak mendengar apa-apa. Pikirannya kosong. Ia hanya bisa mengangguk, menerima dokumen, dan keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di mejanya, Dewi sudah menunggunya dengan wajah cemas. "Mei, kamu kenapa?" Maya hanya tersenyum hambar, mata yang basah mencoba menyembunyikan kesedihan. "Aku dipecat." "Why?" Dewi memeluk Maya erat. Maya tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis dalam pelukan sahabatnya, melepaskan semua beban yang ia pikul. Setelah membereskan barang-barangnya, Maya berjalan keluar dari kantor untuk terakhir kalinya. Di lobi, ia melihat beberapa rekan kerja lain juga membawa kotak berisi barang-barang pribadi mereka. Mereka semua adalah korban dari badai restrukturisasi yang kejam. Saat Maya sampai di rumah, ia berusaha bersikap biasa saja. Bimo sedang bermain game online, suara-suara dari headsetnya memenuhi ruang keluarga. "Sudah pulang?" Bimo bertanya tanpa menoleh. "Tumben cepat. Lembur lagi?" "Tidak," jawab Maya pelan. Suaranya parau. "Aku dipecat, Mas." Bimo menghentikan permainannya. Dia melepas headsetnya, dan menatap Maya. Bukan dengan rasa iba, tapi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Senyuman sinis mulai terukir di bibirnya. "Apa aku bilang?" Bimo berseru, suaranya meninggi. "Pasti kamu dipecat. Aku sudah tahu dari awal kamu tidak akan bertahan lama." Bimo tertawa sinis. "Kenapa kamu kaget? Memangnya aku tidak pernah bilang? Kan? Aku tahu kamu pasti akan gagal. Dasar tidak berguna." Kata-kata Bimo menusuknya lebih dalam daripada dipecat. Itu bukan hanya penghinaan, tapi juga pembuktian bahwa orang yang seharusnya menjadi pendukungnya adalah orang pertama yang menenggelamkannya. Namun, di balik air mata yang mengalir di pipi Maya, ada sebuah kekuatan yang diam-diam tumbuh. Kekuatan yang Bimo tidak pernah tahu, kekuatan yang akan mengubah segalanya. Ruang keluarga terasa seperti arena pertunjukan di mana Maya adalah satu-satunya objek tawa. Kata-kata Bimo yang menusuk telak, "Dasar tidak berguna," masih menggema di kepala Maya, lebih menyakitkan daripada berita pemecatan itu sendiri. Bimo tertawa, tawa yang penuh kemenangan, seolah kegagalan Maya adalah validasi atas semua cibiran yang pernah ia lontarkan selama ini. "Kenapa diam? Sudah tidak bisa membantah lagi?" tanya Bimo, mengangkat satu alisnya.
Senyum mengejek itu membuat darah Maya mendidih. Dia menahan diri untuk tidak meledak, karena dia tahu, Bimo hanya akan semakin senang melihatnya menderita. Maya mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka kamu akan sejahat ini, Mas. Aku butuh dukungan, bukan cemoohan. Dukungan? Bimo tertawa renyah. Aku sudah bilang dari dulu, pekerjaanmu itu hanya keberuntungan. Sekarang keberuntungan itu habis, dan kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dia beranjak dari sofa, meninggalkan Maya sendirian di tengah ruangan. Suara langkah kakinya naik ke tangga, menuju kamar mereka, seolah-olah pertunjukan itu sudah usai. Maya berdiri terpaku, membiarkan air matanya mengalir. Dia ingat janji-janji Bimo saat mereka pacaran dulu. Janji untuk saling mendukung, untuk membangun masa depan bersama. Namun, semua itu hanyalah janji kosong. Sejak menikah, Bimo selalu membuatnya merasa kecil. Gaji Maya yang lebih besar darinya tidak pernah dianggap sebagai kontribusi, melainkan sebagai ancaman terhadap egonya. Dia selalu mengatakan, aku ini kepala keluarga, yang pegang uang ya aku. Saat Maya ingin membeli tas baru, Bimo akan menggerutu. Buat apa tas mahal-mahal? Nanti dipecat, tidak ada uang. Saat Maya ingin kursus bahasa, Bimo akan meremehkan. Buang-buang uang saja. Buat apa belajar lagi? Nanti juga di rumah saja, ngurus anak. Kata-kata itu, sedikit demi sedikit, mengikis kepercayaan diri Maya. Ia mulai ragu pada kemampuannya sendiri, takut mengambil risiko, dan merasa bahwa ia memang hanya beruntung dan bukan berkemampuan. Tapi, di balik semua keraguan itu, ada satu hal yang ia sembunyikan rapat-rapat, investasinya. Sebuah rahasia yang ia pelihara dengan hati-hati. Sebuah jaring pengaman yang Bimo tidak pernah tahu keberadaannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan batin bagi Maya. Pagi-pagi sekali, Bimo akan pergi ke kantornya dengan mobil mewah yang dicicilnya, meninggalkan Maya di rumah yang terasa begitu sepi. Di atas meja makan, Bimo selalu meninggalkan uang belanja yang jumlahnya pas-pasan, disertai catatan kecil yang isinya selalu sama. Hemat. Maya mulai mencari pekerjaan. Dia mengirim puluhan lamaran ke berbagai perusahaan, mengikuti wawancara online, dan menelepon kenalan-kenalan lamanya. Tapi, setiap kali ia pulang, Bimo akan menyambutnya dengan pertanyaan yang menusuk. Sudah dapat pekerjaan? Belum, Mas. Ini masih proses. Halah, proses apa? Itu cuma alasan saja. Sampai kapan kamu mau jadi parasit di rumah ini? Memangnya kamu pikir aku ATM? Sudah tidak bisa cari uang, di rumah juga tidak berguna. Kata-kata, parasit, itu bagai jarum yang menusuk telinga Maya. Ia bukan parasit. Ia adalah wanita yang berinvestasi, yang memiliki aset bernilai miliaran, dan ia hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi, ia harus menelan semua hinaan itu, demi menjaga rahasianya. Maya bahkan berani-berani meminjam uang dari tabungan daruratnya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, agar Bimo tidak curiga. Terkadang, Bimo akan mengundang teman-temannya ke rumah. Di hadapan teman-temannya, ia akan menceritakan kisah pemecatan Maya dengan dramatisasi yang berlebihan, seolah-olah itu adalah kisah komedi. Lihat nih, istriku. Dulu katanya manajer senior, sekarang cuma pengangguran. Padahal dulu dia yang paling sombong dengan gajinya. Sekarang, boro-boro. Kalau bukan karena aku, dia mau makan apa? Bimo tertawa terbahak-bahak, dan teman-temannya hanya ikut tertawa canggung. Maya hanya bisa tersenyum masam, menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk mata. Hatinya hancur. Bukan karena malu di depan teman-teman Bimo, tapi karena orang yang seharusnya menjadi pasangannya justru menjatuhkannya di depan orang lain. Suatu malam, Maya datang dari wawancara kerja. Perasaannya tidak terlalu baik. Ia merasa wawancara itu tidak berjalan dengan lancar. Di kepalanya, ia membayangkan bagaimana Bimo akan mengejeknya lagi. Saat Maya membuka pintu, ia melihat pemandangan yang tak asing lagi. Bimo duduk di sofa, dengan ekspresi malas dan piring kotor di depannya. Di atas meja, ada setumpuk tagihan, mulai dari tagihan listrik, air, internet, hingga kartu kredit. Semua tagihan itu milik Bimo, yang sudah menunggak.
Maya. Bimo memanggil dengan suara keras. Sini. Maya menghampirinya, mencium tangan Bimo, dan duduk di sampingnya. Ia bisa mencium aroma parfum wanita yang sangat kuat di tubuh Bimo. Jantungnya berdenyut nyeri. Ia tahu Bimo sering pulang malam, dan ia juga tahu alasannya. Tapi ia tidak pernah berani bertanya. Kamu lihat ini? Bimo menunjuk tumpukan tagihan itu. Ini semua tagihan. Kamu tahu, uangku habis untuk bayar cicilan mobil dan apartemen. Bimo berbohong. Apartemen itu tidak pernah ada, dan cicilan mobilnya dibantu oleh Maya selama ini. Dan sekarang, gajimu tidak ada. Bagaimana ini? Aku sudah bilang, kan, gajimu tidak seberapa, tapi tanpa gajimu, aku kesulitan. Maya menatap Bimo tidak percaya. Tapi Mas, bukannya kamu bilang gajiku tidak ada artinya? Aku sudah bilang, kita bisa pakai uang tabunganku dulu. Bimo melotot. Tabungan apa? Uangmu saja hanya cukup untuk belanja bulanan. Tidak usah sok-sokan punya uang banyak. Dasar tidak berguna. Kamu tidak bisa membantu, bahkan dalam hal kecil seperti ini. Mas. Suara Maya bergetar. Hatinya benar-benar hancur. Bukan hanya diremehkan, tapi kini ia juga dituduh sebagai beban. Semua tagihan itu murni dari gaya hidup Bimo yang konsumtif, yang seringkali menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Aku muak dengan semua ini, Mei. Aku muak denganmu yang tidak bisa diandalkan. Aku muak denganmu yang tidak berguna. Bimo berteriak, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Saat itulah, sesuatu dalam diri Maya putus. Seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Ia tidak lagi merasakan sakit atau kesedihan. Yang ia rasakan adalah amarah. Amarah yang sudah lama terpendam, yang kini meledak dalam diam. Ia menatap Bimo yang masih sibuk mengumpat, wajahnya memerah karena emosi. Aku bukan tidak berguna, Mas, bisik Maya, suaranya tenang, tapi penuh dengan bahaya. Bimo berhenti mengumpat. Apa kamu bilang? Aku bilang, aku bukan tidak berguna. Kamu saja yang tidak pernah mau melihat usahaku. Maya bangkit dari duduknya. Ia merasa seperti baru saja menemukan kembali dirinya yang lama. Diri yang kuat, yang penuh percaya diri, yang berhasil mencapai posisi manajer senior. Kamu bicara apa? Kamu sudah gila? Kamu sudah dipecat, tidak punya uang, dan sekarang kamu berani melawan. Maya tidak menjawab. Ia berjalan menuju laptopnya, membukanya, dan menunjukkan layar portofolio investasinya. Bimo berjalan mendekat, penasaran. Ia melihat angka-angka yang terus bergerak naik, angka yang membuat matanya membelalak. Ini apa? Bimo bertanya dengan suara gemetar. Ini saham? Kamu investasi? Sejak kapan? Sejak kamu terus-menerus meremehkan aku, Mas. Sejak kamu terus bilang aku tidak berguna. Sejak kamu tidak pernah menghargai kerja kerasku, jawab Maya dengan dingin. Bimo menatapnya, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tapi berapa ini? Jumlahnya tidak mungkin. Maya tersenyum, sebuah senyum yang sangat menakutkan bagi Bimo. Aku tahu kamu tidak akan percaya, Mas. Makanya aku tidak pernah cerita. Saat itu, Bimo merasa ada hal yang tidak beres. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi memegang kendali. Mata Maya tidak lagi terlihat sedih. Matanya penuh dengan tekad, seolah-olah dia adalah singa betina yang baru saja bangkit dari tidurnya. Aku mau kita cerai, ucap Bimo, suaranya kini tidak lagi berteriak, tetapi penuh dengan ancaman. Aku tidak butuh wanita yang tidak berguna seperti kamu. Mendengar kata-kata itu, hati Maya justru merasa lega. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia menatap Bimo, lalu tersenyum, sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Baik, jawabnya, suaranya tenang dan mantap. Aku setuju. Bimo terdiam. Ia tidak menyangka Maya akan merespons begitu mudah. Ia pikir Maya akan memohon, akan menangis, akan mencoba mempertahankan hubungan mereka. Tapi Maya hanya tersenyum, seolah-olah Bimo baru saja memberikan hadiah yang paling ia inginkan. Dan Bimo tidak tahu, senyuman itu adalah awal dari kehancuran dirinya. Satu kata.
Hanya satu kata yang keluar dari mulut Maya, namun kata itu cukup untuk membungkam Bimo sepenuhnya. Baik. Bimo terdiam. Senyum mengejek yang terukir di wajahnya perlahan luntur. Matanya mengerjap, mencoba mencerna respons yang sama sekali tidak ia harapkan. Ia sudah membayangkan adegan dramatis di mana Maya akan berlutut, memohon, dan menangis, memohon agar ia tidak meninggalkannya. Bimo sudah siap dengan kata-kata kasar lainnya, dengan ancaman-ancaman yang lebih kejam. Tapi respons Maya, itu membuatnya kehilangan kendali. Apa yang kamu bilang? Bimo tergagap, suaranya tidak lagi lantang. Maya mengulangi kata itu dengan lebih jelas, lebih tegas. Aku setuju. Matanya menatap Bimo lurus-lurus, tanpa keraguan. Tidak ada lagi Maya yang rapuh dan ketakutan, yang selalu menundukkan kepala. Diri yang baru telah bangkit, dan ia menatap Bimo seolah-olah Bimo hanyalah sebuah serangga kecil yang tidak lagi berarti. Bimo mulai panik. Bukan karena ia takut kehilangan Maya, tapi karena ia merasa rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Ia ingin melihat Maya menderita, ingin melihat Maya bertekuk lutut. Namun, Maya justru terlihat lega. Kamu pikir aku main-main? Bimo mencoba mengancam lagi. Kalau kamu setuju, jangan pernah datang dan memohon padaku lagi. Jangan pernah. Aku tidak akan pernah melakukannya, Mas, jawab Maya tenang. Aku yakin. Bimo tertawa, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Bagus. Akhirnya kamu sadar diri. Kamu tidak pernah pantas untukku. Aku butuh wanita yang bisa mendukung karierku, bukan wanita yang jadi parasit dan merepotkan. Bimo membuang muka, meraih ponselnya, dan mengetik pesan dengan cepat. Maya tahu, ia sedang menghubungi wanita lain itu. Maya hanya bisa tersenyum masam. Di saat Bimo sibuk merayakan kemenangannya yang semu, Maya sedang merayakan pembebasan dirinya. Pintu kebebasan sudah terbuka, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, Maya mendatangi sebuah kantor hukum yang direkomendasikan oleh seorang kenalannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pengacara wanita bernama Ibu Diana, yang terkenal tegas dan cerdas. Ibu Diana menatap Maya dengan tatapan penasaran. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang klien yang ingin cerai, tapi klien di hadapannya ini terlihat begitu tenang, begitu yakin. Saya sudah siapkan semua dokumennya, Bu, kata Maya, menyerahkan sebuah folder. Saya ingin cerai. Secepatnya. Ibu Diana membaca sekilas dokumen itu, lalu menatap Maya. Ini perceraian karena perbedaan yang tak dapat didamaikan. Maya menggeleng. Saya ingin mengajukan gugatan cerai karena perselingkuhan dan penelantaran secara verbal. Ibu Diana mengangkat alisnya. Anda punya bukti? Saya punya semua rekamannya, jawab Maya, menyerahkan sebuah flash disk. Semua cibiran, ejekan, dan kata-kata yang dia gunakan. Saya sudah merekamnya selama 6 bulan terakhir. Maya telah menyimpan semua bukti ini dengan cermat, seolah-olah ia sudah tahu bahwa momen ini akan tiba. Dan untuk masalah keuangan, tanya Ibu Diana. Apakah ada harta gono gini? Maya tersenyum. Tidak ada. Semua aset yang saya miliki, saya dapatkan sebelum menikah. Dan aset yang kami beli bersama, saya sudah melunasinya sendiri. Maya tidak menyebutkan tentang investasinya. Itu adalah kartu asnya, yang akan ia gunakan nanti. Ibu Diana terkesan dengan persiapan Maya. Baiklah. Kami akan segera memprosesnya. Anda tidak perlu khawatir. Kami akan memastikan semua berjalan lancar. Terima kasih, Bu, kata Maya. Satu hal lagi. Saya butuh waktu untuk mengurus beberapa hal, tapi saya ingin gugatan ini segera didaftarkan. Setelah meninggalkan kantor pengacara, Maya tidak langsung pulang. Ia pergi ke bank. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena gembira. Ia bertemu dengan manajer bank, seorang pria parubaya yang sudah lama dikenalnya. Halo, Ibu Maya, sapa manajer bank itu ramah. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin mencairkan semua investasi saham saya, kata Maya tegas. Semuanya. Saat ini juga. Manajer bank itu terkejut. Semuanya? Apa Anda yakin, Bu?
Investasi Anda sedang sangat menguntungkan. Terutama saham perusahaan teknologi itu, nilainya sudah naik 5 kali lipat dalam setahun terakhir. Saya yakin, Pak, jawab Maya. Saya ingin memulai bisnis baru. Saya butuh modal besar. Uangnya harus masuk rekening saya hari ini. Manajer bank itu mengangguk, masih terheran-heran. Ia membuka data di komputernya. Ia melihat deretan angka yang fantastis, angka yang bahkan jarang ia lihat di rekening nasabah kaya raya sekalipun. Ia melihat nilai total portofolio investasi Maya. Angka itu jauh di atas 8 miliar rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar. Manajer bank itu menatap Maya, seolah melihat sosok yang berbeda dari wanita yang dikenalnya. Dulu, Maya hanyalah seorang manajer biasa yang rajin menabung. Sekarang, ia adalah seorang wanita yang memiliki kekayaan luar biasa, yang siap untuk memulai segalanya dari nol. Baik, Bu Maya. Kami akan segera memprosesnya. Selamat untuk bisnis barunya, Bu. Saya yakin Anda akan sukses. Maya tersenyum. Terima kasih, Pak. Setelah meninggalkan bank, Maya kembali ke rumah, yang kini terasa seperti sebuah penjara yang akan segera ia tinggalkan. Ia naik ke kamar, membuka lemarinya, dan mengambil sebuah kotak perhiasan yang berisi semua barang-barang berharga yang pernah ia beli. Kalung emas, cincin berlian, gelang perak. Semuanya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Bimo selalu meremehkan hobinya membeli perhiasan, tidak tahu bahwa perhiasan itu juga bisa menjadi aset. Ia juga mengambil beberapa tas bermerek yang dulu ia beli dengan susah payah. Tas-tas itu bukan hanya sekadar barang mewah, tapi juga simbol dari kerja kerasnya. Maya memotret semua barang-barang itu, lalu mengunggahnya ke situs jual beli online. Sementara Maya sibuk mempersiapkan masa depannya, Bimo sibuk merayakan kemenangan semuanya. Malam itu, ia mengajak selingkuhannya, Shirley, untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Bimo memesan semua makanan termahal, dan minum-minuman beralkohol. Ia menghabiskan uang ratusan ribu, bahkan jutaan, hanya dalam satu malam. Akhirnya aku bisa hidup bebas. Sayang, kata Bimo pada Shirley. Aku sudah cerai dengan istriku yang tidak berguna itu. Sekarang, aku bisa bebas bersamamu. Shirley tersenyum. Benarkah, Mas? Jadi sekarang, Mas tidak akan lagi berbohong kepadaku. Tentu saja. Aku sudah bilang, aku tidak butuh wanita tidak berguna seperti dia. Dia hanya bisa menghabiskan uangku. Sedangkan kamu, sayang, kamu pantas mendapatkan segalanya. Shirley memeluk Bimo manja. Bimo merasa seperti raja. Ia tidak tahu bahwa ia hanyalah badut yang sedang tertawa di atas tumpukan utang. Bimo tidak tahu, saat ia sedang menghabiskan uangnya, Maya sedang mencairkan aset yang jauh lebih besar dari semua yang pernah Bimo miliki. Bimo tidak tahu, saat ia sedang berbangga diri karena menceraikan Maya, Maya sedang menyiapkan fondasi untuk kerajaan bisnisnya sendiri. 2 hari kemudian, Maya menerima kabar gembira dari bank. Uang dari hasil penjualan investasinya sudah masuk ke rekeningnya. Ia membuka aplikasi banknya di ponselnya, dan matanya melebar melihat jumlah saldo yang terpampang di sana. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya, yang bisa membuat siapapun jatuh pingsan. Angka yang jauh melebihi 8 miliar rupiah. Angka yang akan menjadi modal untuk masa depannya. Saat itu juga, Maya mengambil keputusan. Ia menelepon seorang teman lamanya, seorang arsitek yang sangat ia percayai. Halo, Rian? Ini Maya. Halo, Mei. Wah, lama tidak dengar kabarmu. Ada apa? Rian, aku butuh bantuanmu. Aku ingin mendirikan sebuah perusahaan properti. Aku punya modal yang sangat besar. Aku ingin kamu menjadi arsitek utamanya. Kamu mau? Di sisi lain telepon, Rian terkejut. Ia tahu Maya adalah seorang manajer senior, tapi ia tidak tahu Maya memiliki modal sebesar itu. Serius, Mei? Tentu saja. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Bagus. Besok kita bertemu. Aku akan kirimkan semua detailnya, kata Maya. Aku juga akan membeli sebuah gedung kantor, dan mendirikan perusahaan baru. Aku akan menjadi bosnya. Rian tertawa gembira. Aku tidak sabar. Kamu memang hebat, Mei.
Maya mengakhiri panggilan. Ia kembali ke kamar, menatap tumpukan koper yang sudah ia siapkan. Ia tidak akan lagi tinggal di rumah itu. Ia akan memulai hidup yang baru. Hidup di mana ia adalah ratunya, bukan budak. Di luar jendela, ia melihat Bimo datang bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Shirley, selingkuhan Bimo. Mereka tertawa, berpelukan, dan masuk ke dalam rumah. Hati Maya tidak lagi sakit. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada Bimo, yang tidak tahu bahwa ia baru saja membuang berlian demi sepotong kaca yang murah. Malam itu, setelah Bimo tertidur pulas, Maya mengangkat koper-kopernya. Ia tidak meninggalkan catatan apapun. Ia tidak perlu. Ia hanya perlu pergi, meninggalkan semua kenangan pahit itu di belakang. Langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul sudah terangkat. Maya memasuki mobil taksi yang sudah menunggunya. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti neraka. Dan ia tidak akan pernah kembali. Ia hanya tersenyum. Senyuman tulus, senyuman seorang wanita yang siap menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Langkah kaki Maya terasa ringan, seolah ia baru saja melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Ia memasuki sebuah apartemen studio sederhana di pusat kota, tempat yang kini ia sebut rumah. Apartemen itu tidak mewah seperti rumah Bimo, tapi memiliki jendela besar dengan pemandangan cakrawala kota yang berkilauan di malam hari. Tempat ini terasa seperti kanvas kosong, siap dilukis dengan warna-warna baru dalam hidupnya. Maya tidak meninggalkan jejak, tidak ada surat perpisahan, tidak ada pesan singkat. Ia hanya pergi, seolah ia tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi dari pengacara Maya sampai di kantor Bimo. Amplopnya tebal, dengan kop surat sebuah firma hukum terkenal. Bimo membukanya dengan rasa penasaran yang bercampur dengan keangkuhan. Ia sudah tahu isinya, surat gugatan cerai. Namun, ia terkejut saat membaca detailnya. Maya tidak hanya menuntut cerai, tetapi juga memberikan alasan yang sangat spesifik dan rinci, perselingkuhan dan penelantaran verbal. Ada beberapa lampiran, termasuk transkrip percakapan mereka dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan Maya selama berbulan-bulan. Bimo merasa darahnya mendidih. Berani-beraninya dia, desisnya. Dia pikir dia bisa mengancamku? Dasar wanita tidak tahu diri. Ia mencoba menelepon Maya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi teman-teman Maya, tapi tidak ada yang tahu di mana Maya berada. Pengecut, umpatnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia yang seharusnya mencampakkan Maya, kini Maya seolah-olah sudah pergi jauh lebih dulu, meninggalkannya dalam kebingungan dan amarah. Sementara itu, Bimo masih sibuk bersenang-senang dengan Shirley. Shirley, yang kini sudah tinggal bersamanya di rumah yang dulunya dihuni Maya, menghabiskan uang Bimo tanpa ampun. Bimo yang awalnya bangga bisa memenuhi semua keinginan Shirley, kini mulai merasa dompetnya semakin menipis. Namun, setiap kali ia mengeluh, Shirley akan merajuk dan mengancam akan meninggalkannya. Bimo, yang tidak ingin terlihat lemah, akhirnya mengalah dan terus memanjakan Shirley. Di saat yang sama, Bimo mulai mengalami masalah di pekerjaannya. Ia sering telat datang, tidak fokus, dan beberapa proyeknya mulai terbengkalai. Beberapa klien mulai mengeluh, dan rumor tentang gaya hidupnya yang boros mulai menyebar di kalangan rekan-rekannya. Suatu sore, Bimo dipanggil ke ruangan direktur. "Bimo," kata direktur itu dengan suara dingin. "Kami sudah menerima banyak keluhan. Kamu tidak lagi fokus pada pekerjaan. Proyekmu di Cilandak gagal total. Kita kehilangan salah satu klien terbesar kita." Bimo terkejut. Ia mencoba membela diri, menyalahkan timnya, menyalahkan orang lain. Tapi direktur itu menggeleng. "Kamu sudah tidak bisa diandalkan, Bimo. Saya harus mengambil keputusan ini. Kontrakmu kami putus, hari ini juga." Dunia Bimo terasa runtuh. Ia dipecat. Ini adalah hal yang paling ia takuti, hal yang selalu ia gunakan untuk menakut-nakuti Maya. Kini, hal itu menimpanya sendiri. Bimo keluar dari kantor dengan kepala tertunduk, membawa kotak berisi barang-barang pribadinya, sama persis seperti yang Maya lakukan beberapa bulan yang lalu. Saat ia sampai di rumah,
Shirley menyambutnya dengan wajah cerah. Sayang, aku sudah memesan baju-baju baru online. Ada diskon besar. Ini tagihannya. Ya, katanya, sambil mencium pipi Bimo. Bimo hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kita tidak bisa membelinya, Sir. Aku dipecat. Senyum di wajah Shirley luntur seketika. Dipecat? Tanyanya, suaranya naik 1 oktav. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan semua cicilan? Bagaimana dengan gaya hidup kita? Kamu kan yang bilang aku akan mendapatkan segalanya. Bimo mencoba menjelaskan, tapi Shirley tidak mau mendengar. Jadi kamu tidak punya uang lagi? Lalu aku harus makan apa? Pakai apa? Kamu pembohong, Mas. Shirley berteriak, suaranya bergema di seluruh ruangan. Ia melemparkan bantal ke arah Bimo, lalu berlari ke kamar, mengunci diri di dalamnya. Bimo duduk di sofa, sendirian di tengah ruang keluarga yang berantakan. Ia merasa sangat bodoh. Ia membuang wanita yang mencintainya, yang bekerja keras, dan yang selalu mendukungnya. Ia menggantikannya dengan wanita yang hanya mencintai uangnya. Ia tidak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan kini, ia bahkan tidak punya pasangan yang mau menemaninya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebangkrutan Bimo menyebar cepat. Ia dipaksa menjual mobilnya untuk membayar utang, dan ia harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil bersama Shirley, di sebuah kompleks kumuh yang jauh dari pusat kota. Rumah itu pengap, panas, dan tidak memiliki AC. Shirley terus mengeluh, menuntut, dan mencaci maki Bimo. Cinta yang dulu ia tunjukkan, kini berubah menjadi kebencian. Shirley bahkan sering mengancam akan pergi jika Bimo tidak bisa lagi memberinya uang. Di sisi lain, kehidupan Maya terasa bagai dongeng. Ia telah berhasil mendapatkan pinjaman bank, menggunakan investasinya sebagai jaminan. Ia membeli sebuah gedung kantor yang megah dan memulai bisnisnya, Pilar Property. Kantornya memiliki desain minimalis, dengan kaca-kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Ia merekrut Rian sebagai kepala arsitek, dan beberapa manajer senior dari perusahaan lamanya yang juga terkena PHK. Maya memberikan mereka tawaran gaji yang fantastis dan saham perusahaan. Sikap kepemimpinannya berbeda total dari Bimo. Maya mendengarkan ide-ide karyawannya, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Karyawan-karyawannya mencintainya, dan mereka bekerja keras untuk kesuksesan perusahaan. 6 bulan kemudian, Pilar Property sudah menjadi salah satu perusahaan properti yang paling sukses di kota. Proyek-proyeknya laris manis, dan reputasinya melambung tinggi. Maya, yang dulu hanya seorang manajer, kini menjadi CEO, bos, dan ratu di kerajaannya sendiri. Ia sering menghadiri acara-acara penting, tampil di majalah bisnis, dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Suatu sore, Maya sedang duduk di ruang kerjanya, melihat pemandangan kota dari balik jendela kaca. Ponselnya berdering. Itu nomor pengacara. Halo, Ibu Maya, sapa Ibu Diana. Sidang perceraian Anda sudah selesai. Hakim sudah mengabulkan gugatan Anda. Anda resmi bercerai. Hati Maya dipenuhi rasa lega. Ia mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Ia tidak merasakan kebencian lagi terhadap Bimo. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang dulu begitu meremehkannya, yang kini sudah kehilangan segalanya. Di tempat lain, di sebuah kontrakan kecil yang panas, Bimo sedang mengobrol dengan Shirley. Shirley terus-terusan mengeluh tentang hidup mereka yang miskin. Lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Aku sudah tidak tahan, teriak Shirley. Diam. Bimo membentak, untuk pertama kalinya. Aku sudah muak denganmu. Kamu hanya menginginkan uangku. Shirley terkejut. Tentu saja. Apa yang kamu harapkan? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku pergi. Aku sudah muak denganmu, teriak Shirley lagi. Bimo hanya diam. Ia tahu ia tidak bisa menahannya. Shirley mengambil tasnya dan berlari keluar rumah. Ia tidak menoleh ke belakang, meninggalkan Bimo sendirian, di tengah puing-puing hidupnya yang hancur. Bimo berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan. Di sana, tergeletak sebuah koran lama. Ia mengambilnya,
dan matanya melebar saat melihat sebuah artikel di halaman depan. Maya Rahardian, sosok di balik kesuksesan perusahaan properti, Pilar Property. Di bawah judul itu, ada foto Maya. Maya yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Mata Bimo membelalak, membaca semua detailnya. Tentang perusahaan yang Maya dirikan, tentang kekayaan yang Maya miliki, dan tentang kesuksesan yang ia raih. Bimo terhuyung, seperti disambar petir. Ia membuang koran itu, tidak percaya. Wanita yang ia sebut tidak berguna, kini menjadi bos besar. Sementara ia, yang dulu menyombongkan diri sebagai pria sukses, kini hidup miskin, sendirian, dan tidak punya apa-apa. Ia merasa seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi buruk, hanya untuk menyadari bahwa mimpi buruk itu adalah kenyataan. Bimo hanya bisa tertawa, tawa yang penuh dengan kepahitan, tawa dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Kontrakan Bimo terasa seperti oven yang menyala di tengah hari. Udara panas dan pengap membuat kepalanya pusing. Sudah 2 hari sejak Shirley pergi, meninggalkan Bimo sendirian di antara puing-puing hidupnya. Uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar, tidak cukup untuk makan bahkan untuk 1 hari. Perutnya berbunyi, berteriak meminta diisi. Ia meraih ponselnya yang layarnya retak, dan membuka media sosial. Ia melihat foto-foto teman-temannya yang masih hidup mewah, menikmati liburan di luar negeri, dan makan di restoran mahal. Hatinya terasa perih. Dulu, ia adalah salah satu dari mereka. Dulu, ia adalah raja yang berkuasa. Sekarang, ia tidak punya apa-apa. Ia hanya seorang pria yang terlunta-lunta, yang ditinggalkan oleh semua orang yang dulu ia sebut teman. Bimo ingat bagaimana dulu ia menertawakan Maya yang kehilangan pekerjaan. Ia ingat bagaimana ia mencibir, menghina, dan meremehkan Maya, menyebutnya tidak berguna. Dan kini, ia merasakan hal yang sama. Ia merasa tidak berguna. Ia merasa bodoh. Ia merasa ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia hanya bisa merasakan kekosongan yang menyesakkan di dadanya. Ia melamun, kembali pada kenangan-kenangan masa lalu. Bimo ingat malam-malam di mana ia pulang dari kencan dengan Shirley, dan menemukan Maya masih terjaga, menunggunya pulang, dan menyiapkan makan malam. Ia ingat bagaimana Maya selalu mendengarkan keluhannya tentang pekerjaan, memberikan saran, dan menghiburnya, padahal ia tidak pernah melakukan hal yang sama untuk Maya. Ia selalu menganggap semua itu sebagai hal yang biasa, sebagai kewajiban seorang istri. Sekarang ia tahu, itu adalah cinta. Sebuah cinta yang tulus dan murni, yang ia buang begitu saja. Bimo tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah tidak peduli. Mereka sudah muak dengan tingkah lakunya. Teman-temannya menjauh. Shirley meninggalkannya. Ia sendirian di dunia ini. Dan tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Hanya satu orang yang bisa mengembalikannya ke jalannya. Orang itu adalah Maya. Bimo tidak tahu di mana Maya tinggal, tapi ia tahu di mana perusahaan Maya. Ia sudah membaca artikel di koran, dan ia ingat nama perusahaan itu, Pilar Property. Ia tidak punya uang untuk naik taksi, jadi ia naik angkutan umum. Perjalanan terasa sangat panjang. Di dalam angkutan yang penuh sesak dan panas, ia hanya bisa merenung. Ia membayangkan bagaimana ia akan memohon pada Maya, bagaimana ia akan berlutut, dan bagaimana ia akan meminta maaf atas semua kesalahannya. Bimo yakin, Maya akan memaafkannya. Maya adalah orang yang pemaaf, dan ia pasti akan membantu mantan suaminya yang sedang kesulitan. Ketika ia sampai di depan gedung kantor Pilar Property, matanya melebar. Gedung itu adalah sebuah mahakarya. Tinggi, megah, dengan desain futuristik. Jauh lebih bagus dari kantornya dulu. Ia melihat logo perusahaan itu, berwarna emas, yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia merasa seolah-olah ia sedang melihat sebuah kastil yang menjulang tinggi, dan ia hanyalah seorang pengemis yang berada di bawahnya. Ia memasuki lobi, dan seorang satpam menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Bimo menelan ludah. Saya ingin bertemu dengan Ibu Maya. Ibu Maya Rahardian." Satpam itu mengernyitkan dahinya. "Ibu Maya? Ibu siapa?" "Ibu Maya Rahardian. Pemilik perusahaan ini," jawab Bimo,
suaranya bergetar. Satpam itu tertawa kecil. Pak, Ibu Maya itu CEO perusahaan ini. Dia sangat sibuk. Anda sudah buat janji? Bimo menggeleng. Belum. Tapi, saya suaminya. Mantan suaminya. Satpam itu menatap Bimo dari atas ke bawah. Bimo terlihat berantakan, dengan pakaian yang kotor, rambut yang acak-acakan, dan wajah yang penuh dengan jenggot. Satpam itu tidak percaya. Pak, Ibu Maya tidak memiliki suami. Setahu saya, dia sudah bercerai. Maaf, tapi tanpa janji, Anda tidak bisa masuk. Bimo merasa frustasi. Ia mencoba membujuk satpam itu, tapi satpam itu tetap tidak bergeming. Bimo akhirnya memutuskan untuk menunggu di lobi. Ia duduk di kursi tunggu, mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar dari gedung. Ia berharap ia bisa melihat Maya. Ia harus bertemu dengan Maya. Ia harus memohon padanya. Hampir 2 jam Bimo menunggu. Ia tidak bisa bergerak. Perutnya sudah keroncongan, dan ia merasa sangat haus. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar Maya segera datang. Dan akhirnya, ia melihatnya. Seorang wanita cantik, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, berjalan keluar dari lift. Wajahnya berseri-seri, senyumnya cerah. Rambutnya diikat rapi, dan ia terlihat sangat profesional. Dia dikelilingi oleh para karyawannya, yang berjalan di belakangnya, mendengarkan setiap perkataannya. Ia tertawa, dan tawa itu adalah tawa yang sama yang dulu ia buang. Bimo berdiri, jantungnya berdebar kencang. Maya, teriaknya. Maya berhenti, dan menoleh. Matanya melebar, ia melihat Bimo, tapi wajahnya tetap datar. Tidak ada emosi yang tersembunyi. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kasihan. Maya hanya menatap Bimo, seperti ia sedang melihat orang asing. Bimo berlari ke arahnya, melewati satpam yang mencoba menghentikannya. Maya, tunggu. Ini aku, Bimo, teriaknya. Maaf, Pak, kata Maya, suaranya tenang. Anda siapa? Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Bimo. Maya, ini aku, suamimu, mantan suamimu. Maya tersenyum, sebuah senyuman yang sangat aneh bagi Bimo. Saya tidak kenal Anda. Satpam, tolong urus pria ini. Bimo panik. Ia berlutut di depan Maya, di depan semua karyawan Maya yang menonton. Maya, kumohon, jangan lakukan ini. Ini aku. Bimo, aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak tahu kamu akan menjadi seperti ini. Aku butuh bantuanmu, Maya. Kumohon. Air mata Bimo mulai mengalir. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia hanya ingin Maya melihatnya, ia hanya ingin Maya membantunya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Maaf, Pak. Saya tidak punya urusan dengan Anda, jawab Maya, suaranya dingin. Satpam, bawa pria ini keluar. Saya ada rapat. Bimo merasa seperti disambar petir. Maya, kumohon, jangan pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku dipecat. Shirley meninggalkanku. Aku hidup miskin. Aku tidak punya apa-apa. Maya menatap Bimo, lalu menghela napas. Sudah selesai drama Anda? Tanyanya. Bawa dia ke ruang rapat. Saya akan bicara dengannya. Sebentar. Bimo terkejut. Ia tidak percaya. Maya akan membantunya. Hatinya dipenuhi harapan. Satpam membawa Bimo ke ruang rapat. Bimo duduk di kursi yang empuk, di meja yang panjang, dan ia merasa seperti seorang raja lagi. Ia tahu, Maya akan membantunya. Ia akan mendapatkan pekerjaan lagi. Ia akan mendapatkan hidupnya kembali. Beberapa menit kemudian, Maya masuk ke dalam ruangan. Ia tidak duduk. Ia berdiri di hadapan Bimo, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapan itu menusuk Bimo, membuatnya merasa kecil. Kenapa kamu kemari? Tanya Maya. Maya, aku minta maaf, kata Bimo, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku menyesal sudah meninggalkanmu. Aku menyesal sudah menghinamu. Aku tahu kamu adalah wanita yang baik.
Kamu pasti akan memaafkanku. Maya hanya diam, mendengarkan. Maya, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku dipecat dari kantor. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya uang. Aku. Bimo mulai terisak. Aku butuh pekerjaan. Kumohon, Maya. Berikan aku pekerjaan. Berikan aku kesempatan kedua. Maya tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Kesempatan kedua? Tanyanya. Kamu pikir hidup ini adalah sebuah permainan, Mas? Di mana kamu bisa mengulangi semuanya, setiap kali kamu membuat kesalahan? Maya, kumohon. Aku akan melakukan apa saja. Maya berjalan mengelilingi meja, menatap Bimo dengan tatapan yang sangat menakutkan. Apa saja, katamu? Tanyanya. Apa kamu ingat, Mas? Saat aku kehilangan pekerjaan, kamu menertawakanku, kamu menyebutku tidak berguna, dan kamu bilang, aku tahu kamu pasti akan gagal. Dasar. Apa kamu ingat? Bimo menundukkan kepalanya, air matanya menetes di atas meja. Aku ingat, Maya. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Kamu tidak menyesal, Mas, kata Maya, suaranya dingin. Kamu hanya takut. Kamu hanya panik karena kamu sudah kehilangan segalanya. Kamu datang kemari bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu mencintai uangku. Kamu datang kemari bukan karena kamu ingin memperbaiki dirimu, tapi karena kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Bimo mengangkat kepalanya. Tidak, Maya, aku berubah. Aku janji. Maya tertawa, tawa yang sinis. Kamu berubah? 6 bulan lalu, kamu bilang, aku tidak butuh wanita tidak berguna seperti kamu. Dan sekarang, kamu datang kemari, memohon padaku, di perusahaanku, di kerajaanku. Kamu adalah badut, Mas. Kamu adalah badut yang sedang tertawa di atas penderitaanmu sendiri. Maya berjalan ke arah pintu, membukanya. Bimo terkejut. Maya, mau kemana? Kamu tidak akan membantuku. Maya menoleh, dan tersenyum. Aku tidak akan membantumu, Mas. Karena kamu tidak pantas mendapatkan bantuanku. Ia menekan tombol di samping pintu. Seorang satpam masuk ke dalam ruangan. Bawa dia keluar, tolong. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi. Bimo mencoba membela diri. Ia mencoba berteriak. Ia mencoba menjelaskan. Ia mencoba memohon, tapi suaranya terputus. Ia tidak bisa lagi berbicara. Satpam itu mengangkat Bimo dan membawanya keluar dari gedung itu. Saat ia berjalan keluar dari gedung, Bimo menoleh ke belakang. Ia melihat Maya, berdiri di depan jendela kantornya, melihat ke arahnya, dan tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman kemenangan. Itu adalah senyuman kelegaan. Senyuman seorang wanita yang sudah lama menderita, dan akhirnya, ia bebas. Bimo tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan cinta, pekerjaan, uang, dan harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu itu adalah salahnya sendiri. Ia telah membuang berlian demi sepotong kaca yang tidak berharga. Maya menatap lurus ke depan, ke arah jendela besar ruang kerjanya. Pemandangan kota yang sibuk terbentang di bawahnya, seperti sebuah kanvas yang dipenuhi dengan jutaan cerita. Suara Bimo yang berteriak, isakan tangisnya, dan permohonannya yang memalukan masih terngiang di telinganya. Namun, kali ini, suara-suara itu tidak lagi menyakitkan. Mereka hanya terdengar seperti angin lalu, seperti suara bising yang lewat begitu saja. Maya tidak lagi merasakan kebencian. Hatinya terasa ringan, damai, dan bebas. Ia merasa seolah-olah sebuah babak yang penuh dengan penderitaan telah berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh harapan telah dimulai. Ia memutar kursinya, menghadap ke meja kerjanya yang luas dan bersih. Di atas meja itu, tidak ada setumpuk berkas yang harus ia tanda tangani, tidak ada jadwal rapat yang padat, dan tidak ada tekanan dari atasannya. Kini, ia adalah bosnya sendiri. Ia adalah kapten kapalnya sendiri. Ia adalah ratu di kerajaannya. Bu Maya, ini laporan keuangan triwulan ketiga. Kata Rian, asisten pribadinya sekaligus kepala arsitek, meletakkan sebuah folder di atas meja. Maya tersenyum,
menyambut Rian dengan ramah. Hubungan mereka bukan lagi seperti atasan dan bawahan, melainkan seperti dua sahabat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. "Terima kasih, Rian," kata Maya. Ia membuka folder itu, dan matanya melebar saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Angka itu jauh melampaui target yang mereka tetapkan. "Ini luar biasa. Kerja bagus, tim." Rian tersenyum. "Ini berkat kepemimpinan Ibu. Kami semua sangat termotivasi. Ibu tidak hanya memberikan kami pekerjaan, tapi juga kesempatan untuk berkembang. Kami merasa dihargai." Kata-kata Rian menyentuh hati Maya. Ia ingat bagaimana Bimo selalu meremehkan usahanya, bagaimana Bimo selalu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Di Pilar Properti, ia tidak hanya dihormati, tapi juga dihargai. Malam harinya, setelah pulang dari kantor, Maya merasa lelah, tapi bahagia. Ia memasuki apartemennya yang sederhana namun nyaman. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah Bimo yang pengap. Ia tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang Bimo. Ia bebas, dan ia adalah dirinya sendiri. Ia mengambil kunci mobilnya, sebuah mobil keluaran terbaru yang baru saja ia beli dari hasil jerih payahnya. Ia mengendarai mobil itu dengan santai, mengitari kota yang berkilauan. Ia menoleh keluar jendela, dan ia melihat pasangan-pasangan yang sedang berjalan di trotoar, berpegangan tangan, tertawa, dan saling mencintai. Hatinya tidak lagi terasa perih. Ia tidak lagi iri. Ia tahu, ia telah mendapatkan hal yang lebih berharga dari sebuah hubungan yang beracun. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil yang panas dan pengap, Bimo merasa seperti neraka. Setelah diusir dari kantor Maya, ia kembali ke kontrakannya, dan menemukan sebuah surat pengusiran di bawah pintu. Ia sudah tidak sanggup membayar uang sewa. Ia harus keluar. Bimo tidak punya tempat untuk pergi. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia merasa seperti seorang gelandangan, seorang pengemis yang terlunta-lunta. Ia berjalan di jalanan, tanpa tujuan. Ia melihat sebuah poster iklan, dan ia terkejut. Itu adalah poster Pilar Properti. Di sana, Maya sedang tersenyum, dengan sebuah slogan di bawahnya, "Kami membangun impian Anda." Bimo merasa mual. Ia tidak percaya. Wanita yang ia sebut tidak berguna, kini menjadi seorang pengusaha sukses. Sementara ia, yang dulu menyombongkan diri sebagai pria sukses, kini harus tidur di emperan toko. Di malam hari, Bimo mencoba mencari pekerjaan. Ia mendatangi sebuah kafe kecil, dan ia mencoba melamar sebagai pelayan. Manajer kafe itu tertawa. "Kamu? Seorang pelayan? Pria berpakaian jas sepertimu?" Aku tidak punya apa-apa lagi," kata Bimo, suaranya bergetar. "Kumohon, berikan aku pekerjaan. Aku akan melakukan apa saja." "Maaf, Pak," kata manajer itu. "Kami tidak butuh pelayan. Anda tidak punya pengalaman. Anda terlalu tua untuk ini. Pergilah." Bimo keluar dari kafe itu, dengan kepala tertunduk. Ia merasa sangat bodoh. Ia menyesal. Ia menyesal telah membuang Maya, ia menyesal telah meninggalkan pekerjaan, ia menyesal telah membuang uangnya, dan ia menyesal telah hidup dengan gaya hidup yang mewah dan boros. Ia tahu, semua itu adalah kesalahannya sendiri. Di sisi lain, kehidupan Maya terasa bagai dongeng. Ia telah berhasil mendapatkan pinjaman bank, menggunakan investasinya sebagai jaminan. Ia membeli sebuah gedung kantor yang megah dan memulai bisnisnya, Pilar Properti. Kantornya memiliki desain minimalis, dengan kaca-kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Ia merekrut Rian sebagai kepala arsitek, dan beberapa manajer senior dari perusahaan lamanya yang juga terkena PHK. Maya memberikan mereka tawaran gaji yang fantastis dan saham perusahaan. Sikap kepemimpinannya berbeda total dari Bimo. Maya mendengarkan ide-ide karyawannya, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Karyawan-karyawannya mencintainya, dan mereka bekerja keras untuk kesuksesan perusahaan. 6 bulan kemudian, Pilar Properti sudah menjadi salah satu perusahaan properti yang paling sukses di kota. Proyek-proyeknya laris manis, dan reputasinya melambung tinggi. Maya, yang dulu hanya seorang manajer, kini menjadi CEO, bos, dan ratu di kerajaannya sendiri.
Ia sering menghadiri acara-acara penting, tampil di majalah bisnis, dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Suatu sore, Maya sedang duduk di ruang kerjanya, melihat pemandangan kota dari balik jendela kaca. Ponselnya berdering. Itu nomor pengacara. "Halo, Ibu Maya," sapa Ibu Diana. "Sidang perceraian Anda sudah selesai. Hakim sudah mengabulkan gugatan Anda. Anda resmi bercerai." Hati Maya dipenuhi rasa lega. Ia mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Ia tidak merasakan kebencian lagi terhadap Bimo. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang dulu begitu meremehkannya, yang kini sudah kehilangan segalanya. Di tempat lain, di sebuah kontrakan kecil yang panas, Bimo sedang mengobrol dengan Shirley. Shirley terus-terusan mengeluh tentang hidup mereka yang miskin. "Lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Aku sudah tidak tahan," teriak Shirley. "Diam," Bimo membentak, "untuk pertama kalinya. Aku sudah muak denganmu. Kamu hanya menginginkan uangku." Shirley terkejut. "Tentu saja. Apa yang kamu harapkan? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku pergi. Aku sudah muak denganmu," teriak Shirley lagi. Bimo hanya diam. Ia tahu ia tidak bisa menahannya. Shirley mengambil tasnya dan berlari keluar rumah. Ia tidak menoleh ke belakang, meninggalkan Bimo sendirian, di tengah puing-puing hidupnya yang hancur. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kebangkrutan Bimo menyebar cepat. Ia dipaksa menjual mobilnya untuk membayar utang, dan ia harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil bersama Shirley, di sebuah kompleks kumuh yang jauh dari pusat kota. Rumah itu pengap, panas, dan tidak memiliki AC. Shirley terus mengeluh, menuntut, dan mencaci maki Bimo. Cinta yang dulu ia tunjukkan, kini berubah menjadi kebencian. Shirley bahkan sering mengancam akan pergi jika Bimo tidak bisa lagi memberinya uang. Bimo berjalan gontai menyusuri trotoar yang ramai. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah yang diambilnya adalah sebuah hukuman. Ia tidak lagi memakai jas mahalnya. Pakaiannya kini lusuh, berbau, dan dipenuhi debu jalanan. Wajahnya dipenuhi janggut, dan matanya yang dulunya bersinar penuh keangkuhan, kini terlihat kosong dan putus asa. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan setiap orang yang melewatinya hanya melihatnya sebagai seorang gelandangan, seorang pengemis yang terlunta-lunta. Setelah diusir dari kantor Maya, Bimo tidak punya tempat untuk kembali. Kontrakannya sudah disita karena tunggakan pembayaran. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Mereka semua sudah tahu tentang kebangkrutan dan kejatuhannya. Bimo, yang dulu sangat populer, kini adalah seorang pengemis sosial, orang yang dihindari, orang yang dilupakan. Ia tidak bisa makan. Sehari penuh, ia hanya meminum air dari botol plastik bekas yang ia temukan di tong sampah. Perutnya berbunyi, berteriak meminta diisi. Ia melihat sebuah warung nasi, dan ia mencium aroma masakan yang lezat. Ia ingin sekali makan, tapi ia tahu ia tidak punya uang. Hatinya terasa perih, dan ia merasa ingin menangis, tapi ia tidak bisa. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang menyesakkan di dadanya. Di malam hari, Bimo tidur di emperan toko. Ia menggunakan koran bekas sebagai selimut, dan ia mencoba untuk tidur, tapi ia tidak bisa. Ia terus-terusan memikirkan Maya. Ia tidak bisa melupakan senyuman Maya, senyuman yang penuh dengan kemenangan, senyuman yang penuh dengan kelegaan. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Maya menolaknya, bagaimana Maya menyebutnya tidak pantas. Ia tahu, Maya benar. Ia tidak pantas. Bimo tidak tahu berapa lama ia tidur di jalanan. Hari-hari terasa seperti neraka. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya, ia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Ia hanya ingin mati. Namun, ia tidak bisa mati. Ia harus hidup, ia harus melihat kehancurannya sendiri, ia harus merasakan semua penderitaan yang ia sebabkan pada Maya. Suatu sore, saat Bimo sedang mengobrol dengan pengemis lain di jalanan, ia mendengar sebuah suara yang sangat ia kenal. Suara itu adalah suara Shirley. Suara yang dulu ia anggap sebagai musik, kini terdengar seperti jeritan. "Bimo, Bimo, ini aku," teriaknya. Bimo menoleh, dan matanya membelalak.
Shirley terlihat sangat berbeda. Rambutnya yang dulu panjang dan terawat, kini terlihat kusut dan kotor. Pakaiannya yang dulu mahal dan mewah, kini terlihat lusuh dan robek. Wajahnya yang dulunya cantik dan berseri-seri, kini terlihat kusam dan lelah. "Shirley," kata Bimo, tidak percaya. "Kenapa kamu kemari?" Shirley tidak menjawab. Ia hanya terisak. Aku tidak punya apa-apa lagi, Bimo. Tidak ada orang yang mau membantuku. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Semua orang menjauhi aku. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Bimo menatap Shirley, dan ia merasakan perasaan yang aneh di dalam hatinya. Ia tidak merasakan kebencian. Ia merasakan kasihan. Ia tidak percaya. Ia, Bimo, yang dulu begitu membenci Maya, kini merasakan kasihan pada Shirley, wanita yang dulu ia cintai. "Aku juga tidak punya apa-apa lagi, Sir," kata Bimo. "Aku dipecat dari kantor. Aku hidup di jalanan. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak punya apa-apa lagi." Shirley mulai menangis. "Aku tahu, Bimo. Aku tahu. Tapi, kamu bisa membantuku. Kamu bisa mencari pekerjaan. Kamu bisa mengambil uang dari Maya. Kamu bisa." Bimo menatap Shirley, dan ia merasa muak. "Maya sudah tidak peduli, Sir. Dia sudah menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Dia tidak butuh kita. Dia tidak butuh aku, dan dia tidak butuh kamu." Shirley menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Dia adalah mantan istrimu. Dia pasti akan membantumu. Dia pasti akan memberikan uang padamu. Kamu harus pergi ke sana. Kamu harus memohon padanya. Kumohon, Bimo, bantu aku." Bimo berdiri, dan ia merasa amarahnya kembali. Amarah yang sudah lama ia pendam, amarah yang sudah lama ia coba hilangkan. Amarah itu meledak, seperti bom. "Aku sudah memohon, Shirley, aku sudah berlutut di depannya. Tapi dia menolakku. Dia menertawakanku. Dia menyebutku tidak pantas. Dan kau tahu kenapa? Karena aku memang tidak pantas. Aku adalah seorang pria yang tidak berguna. Aku adalah seorang pria yang bodoh. Aku membuang berlian demi sepotong kaca yang tidak berharga. Dan kamu adalah kaca itu, Shirley. Kamu adalah kaca itu." Shirley terkejut. Ia tidak pernah melihat Bimo seperti ini. Bimo, yang dulunya lemah dan penurut, kini terlihat seperti seorang pria yang penuh amarah dan kebencian. Shirley pun membalas, "Tentu saja. Kamu pikir aku mencintaimu? Aku hanya mencintai uangmu. Aku hanya mencintai kekayaanmu. Aku tahu dari awal bahwa kamu adalah seorang pria yang lemah, yang hanya bisa menyombongkan diri. Kamu adalah pecundang, Bimo. Kamu adalah pecundang." Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Bimo. Ia menatap Shirley, dan ia tahu, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Shirley meninggalkannya, dan ia tidak merasa sedih. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia tidak lagi terikat pada siapapun. Ia tidak lagi terikat pada masa lalunya. Ia kini sendirian di dunia ini. Beberapa hari kemudian, saat Bimo sedang mencari makan di tong sampah, ia melihat sebuah koran lama. Ia mengambilnya, dan matanya membelalak saat melihat sebuah artikel di halaman depan. Judulnya, "Buka lowongan pekerjaan, Pilar Properti mencari talenta terbaik untuk proyek skala besar." Bimo terkejut. Pilar Properti, perusahaan Maya. Ia tidak percaya. Maya membuka lowongan pekerjaan. Bimo merasa, ini adalah kesempatan terakhirnya. Kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidupnya. Ia tidak akan membuangnya begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Maya menertawakannya lagi. Ia akan melamar pekerjaan ini. Ia akan menunjukkan pada Maya bahwa ia bisa berubah. Ia akan menunjukkan pada Maya bahwa ia adalah seorang pria yang pantas. Bimo berjalan menuju sebuah warnet, dengan uang sisa yang ia temukan. Ia membuat CV baru. Ia membuang semua pengalamannya yang lama, dan ia menuliskan CV-nya seolah-olah ia adalah seorang lulusan baru. Ia menuliskan semua kelebihannya, semua pengalamannya, dan semua kemampuannya. Ia tidak menuliskan namanya.
Ia menuliskan sebuah nama baru. Sebuah nama yang akan membuatnya menjadi seorang pria yang baru. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggunya di depan. Takdir yang akan membawanya kembali ke maya, dan takdir yang akan membawanya kembali pada penderitaan. Bimo melangkah dengan langkah ragu di depan lobi megah pilar properti. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi dadanya. Harapan, kecemasan, dan sedikit rasa malu. Ia telah mengubah penampilannya dengan maksimal. Rambutnya dicukur rapi, janggutnya dicukur bersih, dan ia memakai kemeja bekas yang ia beli di toko loak. Ia bukan lagi Bimo yang arogan, melainkan seorang pria yang siap untuk memulai hidup baru. Wawancara itu berjalan dengan baik. Bimo, yang dulunya adalah seorang manajer proyek yang handal, mampu menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Ia berbohong tentang masa lalunya, mengatakan bahwa ia baru lulus dan sedang mencari pengalaman. HRD yang mewawancarainya tidak curiga sama sekali. Mereka melihat Bimo sebagai seorang pemuda yang ambisius, yang penuh dengan potensi. "Kamu adalah orang yang kami cari," kata HRD itu, tersenyum. "Kamu bisa mulai bekerja besok. Kami akan menempatkan kamu di bagian pemasaran. Apakah kamu setuju?" Bimo tidak bisa menahan senyumnya. "Tentu saja, Bu. Terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakan perusahaan." Hatinya dipenuhi rasa lega dan bahagia. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Ia akhirnya bisa keluar dari neraka yang ia jalani. Ia berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak, dan ia merasa seolah-olah ia sedang melihat sebuah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun, ia tidak tahu bahwa cahaya itu adalah maya. Hari-hari pertama Bimo di pilar properti berjalan dengan baik. Ia bekerja dengan rajin, dan ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang pekerja keras. Ia belajar dengan cepat, dan ia mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan padanya dengan sempurna. Ia membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerjanya, dan ia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Kamu luar biasa, Bimo," kata manajer pemasaran, tersenyum. "Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu ambisius. Kamu akan pergi jauh." Kata-kata itu membuat Bimo merasa bangga. Ia merasa seolah-olah ia telah kembali ke posisinya yang dulu, sebagai seorang manajer yang dihormati dan diakui. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggunya. Suatu hari, manajernya memanggilnya. "Bimo, aku ingin kamu mewakili tim untuk mempresentasikan proyek baru kita," katanya. "Ini adalah proyek yang sangat penting, dan kita harus membuat kesan yang baik di hadapan para petinggi perusahaan." Jantung Bimo berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah kesempatan emasnya. Kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah seorang pria yang pantas. Ia menghabiskan malam itu untuk mempersiapkan presentasinya. Ia tidak tidur. Ia hanya bekerja. Keesokan harinya, ia memasuki ruang rapat. Ruangan itu besar, dengan meja panjang, dan kursi-kursi yang empuk. Di salah satu kursi, ia melihat manajer-manajer senior yang menatapnya dengan tatapan tajam. Dan di salah satu kursi, ia melihatnya. Seorang wanita cantik, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, duduk di salah satu kursi, tersenyum. Itu adalah Maya. Bimo terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya. "Bagaimana mungkin? Bimo, ini adalah CEO perusahaan kita," kata manajer pemasaran, tersenyum. "Ibu Maya Rahardian." Maya hanya tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman kemenangan. Itu adalah senyuman yang penuh dengan ketenangan. Ia menatap Bimo, dan Bimo tahu, Maya sudah tahu semuanya. "Baik, Bimo," kata Maya. "Silakan mulai presentasimu." Bimo mulai presentasinya. Ia berbicara tentang proyek baru, tentang target, tentang rencana, dan tentang visi. Ia berbicara dengan suara yang bergetar, dan ia tidak bisa menatap Maya. Ia hanya menatap layar proyektor. Ketika ia selesai, Maya bertepuk tangan. "Luar biasa, Bimo. Itu adalah presentasi yang sangat bagus. Kamu punya bakat." Bimo tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menundukkan kepalanya, dan ia merasa seolah-olah ia sedang menunggu hukuman mati. "Tapi," kata Maya, suaranya dingin, "ada satu hal yang saya ingin tanyakan."
Maya menatap Bimo, matanya yang tajam menembus Bimo, membuatnya merasa tidak nyaman. Apa kamu tahu, Mas Bimo, bahwa perusahaan yang kamu cintai ini, yang kamu sebut ratu di kerajaannya sendiri, adalah perusahaan yang sama yang dulu kamu cibir, kamu hina, dan kamu sebut tidak berguna? Bimo menelan ludah. Ia tidak bisa berkata-kata. Kamu pikir kamu bisa kembali, Mas? Kamu pikir kamu bisa memperbaiki semuanya? Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kesempatan kedua? Tanya Maya. Kamu salah. Kamu tidak pantas. Kamu tidak pernah pantas. Bimo merasa seolah-olah ia sedang berada di neraka. Wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar. Ia menatap Maya, dan ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat tatapan Maya yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Maaf, Bu, kata Bimo, suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, kata Maya, tertawa. Kamu tidak tahu? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan masa lalumu? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Ia menekan tombol di samping meja. Seorang satpam masuk ke dalam ruangan. Bawa dia keluar, tolong. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Bimo panik. Ia berlutut di depan Maya. Maya, kumohon. Jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku butuh pekerjaan ini. Kumohon. Maya menatap Bimo, lalu menghela napas. Sudah selesai drama Anda? Tanyanya. Anggap saja ini karma, Mas. Semua yang kamu tanam, akan kamu tuai. Kamu menanam kesombongan, kamu menuai kehancuran. Kamu menanam kebencian, kamu menuai penderitaan. Kamu membuangku, dan sekarang, aku membuangmu. Satpam itu mengangkat Bimo, dan membawanya keluar dari gedung itu. Bimo tidak bisa berteriak, ia tidak bisa memohon. Ia hanya bisa merasakan air matanya mengalir di pipinya. Ia menoleh ke belakang, dan ia melihat Maya, berdiri di depan jendela kantornya, melihat ke arahnya. Ia tahu, ia telah kalah. Ia telah kehilangan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Bimo kembali ke jalanan. Ia adalah seorang gelandangan, seorang pengemis yang terlunta-lunta. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia hanya punya kenangan-kenangan pahit, kenangan-kenangan yang ia coba lupakan, tapi tidak bisa. Ia hidup dalam kemiskinan, dan ia hidup dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Di sisi lain, kehidupan Maya terasa bagai dongeng. Ia telah berhasil menjadi salah satu pengusaha yang paling sukses di kota. Ia membeli sebuah rumah mewah, dan ia membangun sebuah yayasan sosial untuk membantu wanita-wanita yang kehilangan pekerjaan dan yang mengalami perceraian. Ia adalah seorang pahlawan bagi banyak wanita. Suatu sore, saat ia sedang makan malam dengan Rian di sebuah restoran mewah, ia melihat Bimo sedang mencari makan di tong sampah. Hatinya tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang dulu begitu mencibirnya, yang kini hidup dalam kehancuran. Maya tidak ingin membantunya. Ia tahu, Bimo tidak akan pernah berubah. Bimo adalah seorang pria yang penuh dengan kesombongan dan kebencian. Ia tahu, Bimo pantas mendapatkan semua penderitaan itu. Dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar.